kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dengan materi beriman kepada Rasul Allah, ya. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu satu, makna iman kepada Rasul, ya. Yang kedua, sifat-sifat Rasul. Kemudian yang ketiga, tujuan diutusnya Rasul, ya. Nah, tiga ini akan menjadi pembahasan kita, ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, apakah ada yang tahu tentang iman? Pengertian iman itu apa? Ada yang tahu? Percaya. Iman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang ke berapa? Yang ke berapa? Yang keempat. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keempat. Rukun iman itu ada 6. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab. 4, kepada Rasul. 5, percaya kepada hari kiamat. 6, percaya qada dan qadar. Qada dan qadar ketentuan Allah, ya. Berarti termasuk rukun iman yang keempat, ya. Nih, 3 ini, ya. Nah, oke. Sekarang sebelum kita melanjutkan, silakan kalian terlebih dahulu mempersiapkan alat tulisnya. Silakan keluarkan. Nanti ketika ada yang penting, nah, silakan dicatat di buku tulis. Silakan, ya. Sudah siap? Siap? Oke. Nah, makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, ya. Nah, iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia, ya. Rasul-Rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Rasul ini diberikan wahyu, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa adanya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penerangan, untuk menyampaikan wahyunya, ya. Kita harus meyakini, ya, akan adanya Rasul, ya. Paham? Bisa dimengerti? Bisa, ya. Berarti Rasul itu orang yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu dan disampaikan kepada umatnya, ya. Jadi ketika kita ingin senang di dunia, maka harus dengan ilmu. Jadi seperti ini belajar, ya, dari kecil sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian ketika kita ingin bahagia di akhirat, ya, di akhirat, maka tetap harus dengan ilmu, dengan belajar seperti ini. Kedua-duanya harus dengan
ilmu, ya. Paham? Oke. Yang kedua di sini, yang seterusnya dalil tentang iman kepada Rasul dalam QS Al-Ahzab ayat 21. Ada yang bisa membaca ini? Tuh, siapa yang mau membaca? Jamaah? Tuh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba, Sodri baca. Sodri baca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, coba Jamal. Laqad kana lakum Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oke, ya, jadi itu ayat 21 ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, ya. Jadi kita sebagai umatnya harus meneladani akhlak Rasulullah, baik ketika di sekolah, kemudian ketika di rumah. Nah, kita harus meneladani ataupun mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah, ya, seperti itu. Nah, ini nama-nama Rasul yang wajib diimani, ya. Nah, yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, kalau misalkan mau cepat hafal, kita harus dilagukan atau dinyanyikan, ya. Coba. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah nabi ataupun nama-nama rasul yang wajib diimani. Di sini ada yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nabi lagi selain Nabi Muhammad berarti nabi palsu, ya. Nah, ini nabi yang terakhir, ya. Paham, ya? Nah, ini. Kemudian selanjutnya sifat wajib bagi Rasul. Ya, ada berapa sifat wajib bagi Rasul? 4. Jom yang tahu. Pertama apa? Oke, sidik. Yang kedua apa? Amanah. Terus yang ketiga? Nah, terus yang keempat? Tona, ya. Jadi ini adalah sifat wajib bagi Allah, ya. Apa itu sifat wajib? Ada yang tahu? Sifat wajib itu adalah ayo, benar katanya. Ada lagi nggak? Ayo, sorry apa? Jangan takut salah. So, sifat wajib dapat dipercaya. Ayo, ada lagi? Nggak apa-apa, jangan takut salah. So, sifat wajib bagi Rasul. Berarti sifat wajib bagi Rasul itu sifat yang ada pada Rasul, ya. Sifat yang ada pada Rasul. Di antaranya sidik, ya, amanah, tabligh, fatona, ya, ini. Nah, jadi jujur, mustahil, ya, Rasul itu berbohong, ya. Mustahil Rasul itu berbohong. Jadi benar. Jadi dalam menyampaikan wahyunya itu
ya pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya, tidak mungkin berbohong. Kemudian amanah itu dapat dipercaya, ya. Makanya Rasul itu mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Artinya dapat dipercaya dalam segala halnya, ya, dalam segala halnya. Ya, kemudian ada lagi tabligh. Tabligh menyampaikan, ya. Jadi segala bentuk informasi ataupun wahyu tidak ada yang tidak ada yang disembunyikan, melainkan semuanya apa? Disampaikan kepada umatnya. Kabar gembira disampaikan, kabar sedih disampaikan, kabar apa lagi? Baik, terus apa lagi? Jelek, ya. Jadi semuanya disampaikan kepada umatnya. Kemudian ada lagi Fatona. Fatona itu cerdas, terbukti. Jadi Nabi itu cerdas dalam menangani semua hal, ya, dalam mengatur strateginya ketika perang. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya, tentang strategi ataupun kebijakannya, ya, itu cerdas, ya. Nah, ada lagi nanti lawan katanya, yaitu sifat apa? Sifat mustahil. Ya. Sifat mustahil, ya. Sifat mustahil. Nah, ini sifat mustahil bagi Rasul. Berarti sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Ya, apa? Sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Nah, sebelum ke sini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sifat mustahil bagi Rasul. Pertama, lawan kata dari sidik apa? Dari sidik. Ada lagi yang lain? Terus ada lagi? Terus balak. Kizib itu dusta, ya. Tidak mungkin Rasul itu dusta, ya. Kemudian kalau khianat, lawan kata dari apa? Nih, lawan kata dari amanah, dapat dipercaya. Kalau ini berarti khianat, curang, ya. Kemudian kitman, menyembunyikan, mustahil. Rasul itu menyembunyikan wahyu yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada lagi balak, ya, bodoh. Tidak mungkin Rasul bersifat bodoh. Jadi Rasul itu cerdas, ya. Coba ulang. Sifat mustahil apa-apa? Pertama, terus, oke. Terus, udah, oke. Terus sifat wajib. Ayo sifat wajib. Berarti sifat mustahil ada 4, sifat wajib ada 4. Paham ya? Bisa dipahami? Jadi ketika ditanya ada berapa sifat mustahil bagi Rasul? Ada 4. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Ada 4. Apa itu sifat wajib bagi Rasul? Sifat yang harus ada pada Rasul. Apa itu sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin ada pada kebalikannya, ya. Oke. Selanjutnya ini yang kedua, ya. Tujuan diutusnya Rasul, ya. Nah, ini silakan yang mau ditulis, ya. Tujuan diutusnya Rasul. Pertama, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya.
menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadi teladan bagi umat. Jadi acuan atau patokan kita ya sebagai umat yaitu harus meneladani akhlaknya ataupun sifatnya Rasul ya, tauladan. Kemudian membimbing manusia ke jalan yang lurus ya, supaya kita tidak terjerumus ke jurang atau ke jalan yang salah. Terus menyempurnakan akhlak manusia ya, yang tadinya apa? Misalkan tidak benar, akhlaknya kurang ya, disempurnakan ya, sehingga kita harus mengikuti akhlaknya Rasulullah ketika di sekolah, ketika di rumah ya. Terus akhlak kepada sesama, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, kita harus mempunyai akhlak ya. Kemudian selanjutnya memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi kabar baik, kabar jelek harus kita terima ya. Nah, informasi dari Rasulullah ataupun kabarnya. Kemudian yang terakhir, menegakkan keadilan di muka bumi. Ya, ini adalah salah satu yaitu tujuan diutusnya Rasul. Nah, selanjutnya coba ada yang mau baca? Ayo, baca dulu. Jamal baca. Sok. Hikmah beriman kepada Rasul. Sok ininya. Hikmah dari keimanan kepada Rasul antara lain meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, jadi hikmah daripada beriman kepada Rasul yaitu hikmah dari keimanan kepada Rasul antara lain kita bisa meneladani akhlak mulia dari Rasulullah. Kemudian bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kemudian membentuk kepribadian yang baik. Kemudian serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah hikmah beriman kepada Rasul. Nah, itu adalah materi yang disampaikan seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita paham ya? Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi tadi yang kita pelajari yang pertama apa? Makna beriman kepada Rasul. Kemudian yang kedua sifat-sifat Rasul. Oke, bareng-bareng coba. Yang kedua sifat-sifat Rasul. Apa saja sifatnya? Sifat wajib. Sifat mustahil. Oke ya. Ini mati lampu ya. Kita terkendala mati lampu. Nah, untuk selanjutnya karena game edukasi ada di papan interaktif digital ya, kita lanjut ke LKPD ya. Nah, ini akan Bapak bagikan ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Nanti ini diisi ya pertanyaannya. Setelah diisi nanti dikumpulkan, kemudian nanti dibaca per kelompok ya. Jadi dibagikan dulu. Oke, yang ini. Nah, kemudian ini nama kelompok saja. So, halaman pertama dibuka. Halaman pertama dibuka ya. Nanti setelah dibuka ininya diisi,
kemudian dibacakan di depan, ya. Oke, sok. Ya. Yang keras ngomongnya, nggak apa-apa. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, ya. Ya, kelompok sok. Langsung dibuka aja, kelompok 1, baik. Sok. Ya, nah kelompok 1. Nah, kelompok 3. Sok. Nah, sok. Kelompok 3 kelas 4 di sini tulis. Kelompok 3 udah di sini. Sok. Ya, baca intinya. Ini. Apa itu makna ini? Sok, terserah ya. Sok, isi ya masing-masing. Ayo, kerja semuanya ya. Berdiskusi dulu. Setelah nanti berdiskusi, ya, kemudian nanti membacakan. Oke, so ini nih, makna ini nih. Ya, kerjakan. Ayo, ajak kelompok. Ayat 21 apa tadi ini ya? Sudah terserah sini. Nah, ada kalau ada yang tidak di ini tanyakan ya. Tulis di sini. Sesungguhnya tidak ada badan dari semua, juga badan yang baik. Ayo sama-sama kerja. Terus. Ya. 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 Nanti kalau sudah yang itu kumpulkan ya. Yang pertama tugasnya apa makna dari QS Al-Ahzab ayat 21 ya. Ayat 21. Kemudian yang kedua, iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keberapa ya. Nah, ya. Terus yang ketiga, apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul tadi ya. Yang dimaksud dengan iman kepada Rasul berarti apa tadi ya. Ini tulis Adam, terus nabi yang pertama apa, terus
Ya. Satu lagi.